Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ulangi lagi untuk kontrak perkuliahan. Jadi mata kuliahnya struktur data, ini kode mata kuliahnya, jumlah SKS, semester, nama Bapak, program studinya. Nah ini untuk seluruh kelas SI 2021, jumlah pertemuan itu diasumsikan 14 pertemuan. Di sini Bapak buat hari Senin ya, hari Senin tanggal 1 bulan Maret 2022. Waktu ada Senin, Selasa sampai ke Kamis tempat kuliahannya. Ada yang jam 8, ada yang 18.00 sampai dengan selesai. Di kelasnya ada 2, 7 dan 8. Oke, lagi pembelajarannya interaktif dengan dosen pengampu, descriptive learning, dan kuliah dan diskusi. Metode ada case study, problem based learning, contextual instruction, dan medianya ada sinkronus, Google Meet, asinkronus, hybrid uniku, dan video. Tagihan tugas project, tugas wajib di-upload atau mengupload pada hybrid uniku tepat waktu. Tugas wajib dikerjakan pada hybrid uniku, project wajib diselesaikan 1 minggu sebelum UAS. Oke, ini bentuk perkuliahannya. Pertama, ada alokasi 4 pertemuan tatap muka. Diasumsikan bahwa nanti setelah UTS kita bisa luring terbatas 50%. Jadi setiap rombel nanti ketemu Bapak 2 kali. Untuk apa? Untuk presentasi proyek di 2 pertemuan ini. UTS UAS 2 pertemuan, proyek 1 kali pada akhir pertemuan ini. Mengacu pada ini, proyek wajib selesaikan 1 minggu sebelum UAS. Maka di sini tulis proyek ada 1. Toleransi, dosen via Google Meet terlambat 30 menit, konsekuensi mahasiswa tetap mendapatkan presensi kehadiran. Untuk mahasiswa terlambat join Google Meet 10 menit setelah dosen join, konsekuensinya dianggap tidak hadir. Tugas mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas, maka tidak ada perpanjangan waktu. Project, mahasiswa terlambat mengumpulkan project, maka akan ada pengurangan nilai sebesar 20 poin. Karena di sini sudah ditentukan project wajib diselesaikan 1 minggu sebelum UAS. Oke. Nah, ini juga untuk yang Bapak kalau Google Meet berarti keterlambatan 30 menit, tapi kalau tidak ya maka ini tidak berlaku. Rencana pembelajaran semester akan disediakan di hybrid uniku dan dapat dilihat oleh mahasiswa. Bahan ajar itu bentuknya PowerPoint, video yang dapat diakses melalui hybrid uniku. Materi berikan array dimensi, function, recursive function, structure, pointer, konsep stack, konsep antrian, queue, dan konsep linked list. Ini akan kita bahas di semester ini. Tugas perkuliahan membaca referensi buku atau artikel dengan sumber yang jelas tentang struktur data dalam bahasa C++ dan membuat rangkuman materi dalam referensi yang Anda baca. Jadi Anda membaca referensinya, itu setelah itu Anda buat rangkumannya. Itu tugas di perkuliahan. Tugas 2, mencari contoh-contoh penyelesaian studi kasus, struktur data, serta membahasnya dengan metode analitik, deskriptif, empiris. Bahwa Anda menganalisis contoh yang ada, terus Anda deskripsikan apa sih gunanya, terus Anda bandingkan dengan contoh yang lain. Kenapa ada perbedaan. Jadi itu nanti ada tugas seperti itu. Tugas 3, mencari dan mengembangkan tema proyek yang akan diajukan sebagai tugas proyek individu pada pertemuan kelima. Jadi awal pengajuan topik tema proyek itu di pertemuan kelima dan ke-6 sudah beres, semua tema proyek sudah disetujui. Tugas 4, mengerjakan tugas-tugas yang disediakan pada hybrid uniku yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah dan diselesaikan tepat waktu. Itu tugas keempat. Penilaian ada 5 komponen, tugas individu atau kelompok, kodenya P, nilai proses kodenya Q, project kodenya R, UTS UAS. Perhatikan di sini rumusnya, jangan sampai Anda terkecoh, karena apa? Ini yang besar tuh nilai proses. Dan ada nilai proses bobotnya 4, individu tugas bobotnya 2, project bobotnya 2. Sementara UTS dan UAS bobotnya hanya 1-1. Jadi
sungguh-sungguh di nilai proses. Apa sih nilai proses tuh? Pada saat Google Meet, pada saat mengerjakan tugas, mengupload jangan sampai telat, itu akan dihitung. Tugas juga harus dikerjakan secara baik, jangan kopas, gunakan, kemampuan Anda semua, jangan sampai, tugas tersebut, mengerugikan Anda karena Anda sama dengan temannya, maka tidak akan mendapatkan nilai maksimal. Ya nggak apa-apa siapa yang pertama keluar bentuknya seperti itu, skripnya seperti itu, ada yang menggunakan skrip yang sama, maka Bapak anggap yang kedua itulah yang, melakukan kopas. Jadi itu perhatikan sungguh-sungguh di sini, di tugas, terus nilai proses, dan di, tugas individu dan project. Ini akan membantu nilai Anda. Dicatat, ini dibagi 10 ya, kalau nggak salah dibagi 10. Ini kurang, 10-nya. Nah, ini dia, dibagi 10. Jadi nanti Anda bisa hitung sendiri. Nah, setelah Anda tahu hasilnya, Anda lihat rentang skornya. Di sini rentang apakah Anda mendapat nilai A, B, B, C, atau C, atau CD, atau D, atau E. Anda bisa hitung sendiri, bisa perkirakan sendiri. Kira-kira saya dapat nilai apa ya? Terus tata tertib wajib on cam pada saat dipanggil oleh dosen pengampu mata kuliah. Dilarang memakai kaos oblong pada saat Google Meet, dilarang merokok pada saat Google Meet. Nah, untuk di luring juga tidak boleh oblong, kaos oblong tidak boleh, sandal tidak boleh. Begitu pula pada saat luring. Oke, itu kira-kira yang bisa Bapak sampaikan tentang kontrak perkuliahan kita di semester genap ini. Mohon maaf atas keterlambatannya. Jadi kalau memang ada pertanyaan dan sanggahan atau apapun, bisa lakukan via WA Group. Jadi tidak ada lagi yang japri ke Bapak untuk menanyakan hal-hal tersebut, baik nanti di perkuliahan maupun di segala macamnya melalui WA Group, agar semua informasi cukup satu kali Bapak memberikannya, semua teman sekelas paham, tahu apa yang sudah Bapak sampaikan. Jadi kalau nanti ada yang WA Group, WA japri langsung ke Bapak tidak direspon, Bapak sudah sampaikan saat ini. Oke, kira-kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.